Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tentang dongeng. Sekali lagi, hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tentang dongeng. Nah, KD yang kita akan pelajari hari ini adalah menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Ya, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Ya, jelas ya anak-anak? Nah, berikutnya adalah pengertian dongeng. Ya. Apa tuh pengertian dari dongeng itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa? Nah, ya. Jadi dongeng merupakan cerita khayalan, ya. Dongeng merupakan cerita khayalan. Ya. Yang jelas ya pasti kalian sering pernah mendengar ya. Entah orang tua kah yang mendongeng atau kalian membaca ya, membaca cerita. Lalu yang berikutnya adalah dongeng pada umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Ya, jadi pada umumnya dongeng itu ya dia menceritakan tentang kehidupan pada zaman dahulu kala atau kehidupan masa lalu. Oke, jelas? Nah, kita lanjutkan. Nah, dongeng juga biasanya berisi pesan atau moral, ya. Jadi ada ya pada saat ya, kita membaca cerita dongeng, ya. Pasti di situ ada pesan, ya. Pesan atau amanat. Kira-kira pesan moralnya apa? Ya. Oke, sampai di sini bisa paham? Nah, berikutnya, tokoh yang ada dalam dongeng biasanya ya ada tokoh manusia, tokoh hewan, dan tumbuhan. Jadi ya biasanya dalam dongeng itu ya ada tokoh manusia, tokoh hewan, dan tumbuhan. Tergantung judulnya apa. Ya. Lalu dongeng juga memiliki alur cerita. Ya. Apa itu alur cerita? Ya. Jadi alur cerita itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ya. Jalannya sebuah cerita. Ya. Menceritakan tentang apa ya cerita tersebut. Itu yang disebut alur cerita. Ya, jalannya sebuah cerita atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Oke, sampai di sini bisa paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Biasanya dalam dongeng juga terdapat pesan yang disampaikan. Ya, jadi ada pesan. Ya, misalnya pesan moralnya apa, menceritakan tentang apa. Ya. Nah, selain pengertian dongeng tadi, ya ada juga contoh dongeng ya. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia ya. Di sini Pak Guru hanya memberikan beberapa contoh saja. Ya, saya yakin anak-anak juga ya pasti ya lebih banyak lagi ya membaca cerita dongeng yang lainnya. Ya, misalnya ini ya tentang ya cerita dongeng tentang kancil dan buaya. Terus monyet dan kelinci. Ada legenda Keong Mas. Ya, pohon yang sombong. Timun emas, asal mula Danau Toba, ya. Jadi ini merupakan contoh dongeng ya yang terkenal di Indonesia. Ya. Dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, lalu ya selain contoh dongeng yang terkenal di Indonesia ada juga jenis-jenis dongeng, ya. Jenis-jenis dongeng itu apa so? Ya. Apa-apa saja ya? Ayo. Nah, yang pertama ada mite ya. Mite itu tuh apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab ya? Nah, mite itu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib yang dianggap suci ya. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa ya. Nah, tokoh dewanya misalnya ini ya, mungkin
kalian pernah dengar atau pernah membaca ya tentang Nyi Roro Kidul, Ciung Winarang, Joko Dolo, Joko Tingkir, Telaga Bidadari ya. Jadi ini adalah tokoh dewa ya, tokoh dewa-dewa. Jadi pada intinya mite itu dongeng yang latar belakang sejarah yang mengandung hal ajaib yang dianggap suci ya. Jadi biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Lalu selain mite ada legenda ya. Legenda itu tuh apa? Nah, legenda itu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Ya. Jadi peristiwa mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Ya. Nah, misalnya ini. Ya, legenda asal-usul Kampung Wairebo. Ya, kalian tahu kan? Kampung Wairebo itu di mana ya? Sekarang yang menjadi ya tempat wisata di Wairebo. Nah, lalu legenda saudara kembar Komodo ya. Jadi Pulau Komodo dulu itu ada sejarahnya ya. Jadi tidak semata-mata ya langsung ada Pulau Komodo tapi punya sejarah. Nah, lalu ada legenda Watu Umpu dan Gunung Pocokubus Manggarai ya. Jadi pada intinya legenda itu sejarah ya suatu nama daerah atau asal usul ya suatu daerah tertentu. Lalu ada yang namanya fabel ya, jenis dongeng fabel. Ya. Fabel itu tuh apa? Nah, ya jadi fabel itu dongeng yang tokohnya hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka, ya. Tentang kehidupan hewan, ya. Itu. Jadi fabel itu dongeng yang tokohnya hewan atau dan menceritakan tentang kehidupan mereka, ya. Ya pada intinya ya jenis dongeng ya atau dongeng yang menceritakan tentang hewan itu dia dikategorikan ya jenis fabel ya, jenis dongeng fabel. Lalu, ya, misalnya ya dongeng fabel ya misalnya kelinci dan kura-kura, serigala berbulu domba, gagak dan kendi dan masih juga banyak yang lainnya. Nah, lanjutannya ada juga yang namanya hikayat ya. Hikayat itu tuh apa? Hikayat itu dongeng ya yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya ya tentang si miskin, Indra Bangsawan, Bunga Kemuning, Tanjung Lesung ya. Jadi contoh-contoh ini merupakan ya menceritakan kehebatan seseorang ya atau kepahlawanan seseorang. Lalu ada parabel. Ya, parabel itu apa toh? Ya, jadi parabel itu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Ya, menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Ya, misalnya ini contohnya. Oke, sampai di sini bisa paham? Oke, kalau sudah paham, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap belajar, tetap semangat. Kelas 3C bisa, harus, bisa, pasti bisa. Nah, untuk tugasnya ya minggu depan Pak Guru baru kirim. Ya. Tapi pada intinya hari ini kamu mendengarkan materi yang Pak Guru jelaskan dan memahami. Tetap semangat. Oke? Selamat pagi, sampai ketemu lagi minggu depan.